Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua warga Pariaman meninggal dunia karena kasus DBD. Beli solar bersubsidi di SPBU, harus mendaftar terlebih dahulu. Seorang murid sekolah dasar Negeri 14 Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, nyaris menjadi korban penculikan anak oleh orang tak dikenal saat pergi ke sekolah hari Senin. Murid perempuan kelas 5 di sekolah dasar tersebut diketahui akan berangkat ke sekolah. Namun di tengah jalan, dia dicegat dan diancam oleh 2 orang tak dikenal menggunakan senjata tajam. Korban melawan dan akhirnya selamat dan pergi ke rumah neneknya, tak jauh dari lokasi sekolah. Sedangkan 2 orang diduga pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Jadi anak-anak ini hampirlah setengah 8, anak ini baru diantar sama neneknya ke sini. Datang penjaga sekolah, Bu, itu anak kita, murid kita, tadi entah dirampok, namanya entah apa gitu, penculikan. Oh iya Bu, pas keluar dia Bu, dia pakai motor berdua, dia pakai masker, gak nampak orangnya. Kalau minta tolong gitu kan, dia langsung kodongnya pisaunya. Kalau misalnya anaknya dijemput, belum datang mamanya, ada jemput di sini. Menanggapi kejadian itu, sekolah mengimbau orang tua murid agar mengantar jemput anaknya setiap hari agar tidak menjadi korban penculikan. Alfi melaporkan dari Padang. Pasca upaya dugaan penculikan murid sekolah dasar Negeri 14 Gurun Laweh, Kecamatan Lubek, Bribka Zalpriyadi, Babin Kamtipmas Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, menyambangi sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di wilayah tugasnya Selasa pagi. Salah satu sekolah yang didatangi adalah SD Negeri Kompleks Tabing yang terdapat 4 sekolah, yaitu SD Negeri 01, 05, 17, dan SD Negeri 51. Dengan total muridnya mencapai 1.000 orang. Kedatangan Babin Kamtipmas Bungo Pasang tersebut untuk memberikan imbauan dan penyuluhan agar tidak menjadi korban penculikan. Anggota Polsek Koto Tangah ini mengimbau anak-anak untuk tidak mendekat dengan orang asing atau orang yang belum dikenal, serta tidak tergiur dengan iming-iming dalam bentuk apapun yang ditawarkan orang asing tersebut. Babin Kamtipmas juga mewanti-wanti petugas keamanan untuk selalu waspada dan siaga terhadap orang asing yang datang ke sekolah. Satpam diminta untuk menutup gerbang sekolah selama proses belajar mengajar. Beri himbauan kepada anak-anak, pada guru-guru, karena sekarang sudah marak kali informasi penculikan anak-anak. Kita beri himbauan kepada anak-anak supaya dijemput sama orang tuanya. Kalau selain orang tuanya atau bapaknya, jangan mau dijemput sama orang lain yang tidak dikenali. Sementara itu, pihak sekolah mengatakan telah memperketat pengawasan murid-muridnya, terutama saat jam istirahat dan pulang sekolah. Selain itu, murid saat ini wajib dijemput orang tuanya atau orang yang dikenal oleh para murid. Kami sudah mengumumkan, tadi juga kami pas setiap habis senam pagi anak-anak, kepala sekolah SD 01 mengumumkan kepada anak seluruhnya, kami di komplek ada 4 sekolah, mengumumkan kepada anak supaya anak-anak itu berhati-hati. Bribka Zalpriyadi mengatakan, menyambangi sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap harinya. Namun pasca percobaan penculikan, maka dari pagi hingga anak-anak pulang sekolah, ia akan patroli di seluruh SD negeri dan taman kanak-kanak di wilayah kerjanya. Robiham melaporkan dari Padang. Lagi semarak-semaraknya penculikan anak.
Seluruh pengendara yang menggunakan bahan bakar minyak jenis solar subsidi harus menggunakan kode batang. Sebelum itu, mereka harus mendaftar. Aturan ini sebenarnya sudah diterapkan sejak awal Desember tahun lalu. Untuk memastikannya, stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Katip Sulaiman Kota Payakumbuh didatangi tim Satgas Pengawasan dan Penyediaan Pendistribusian jenis bahan bakar minyak khusus, penugasan Provinsi Sumbar bersama PT Pertamina Patraniaga. Dengan sistem pindai kode batang ini, para pengendara dapat mengisi solar sesuai kapasitas penuh kendaraan masing-masing. Kalau pakai barcode bisa ngisi full, tapi kalau tidak nggak bisa ngisi. Ini digunakan untuk apa mobil ini? Untuk barang kayu. Namun ada juga keluhan sopir yang menyebut kartu kode batangnya tidak bisa dipakai di tempat lain jika sudah dipakai sebuah SPBU. Padahal kapasitas kartu tersebut belum habis terpakai sama sekali. Salahnya pas ngisi di pom bensin lain dalam perjalanan, contohnya isi di Siko, pas lah habis solar di Yoto, pak isi balik, nyatanya yang Iko lah dipakai katanya. Itu jawaban dari siapa itu? Dari yang tukang pengisian. Petugas ya? Petugas pengisi Pertamina. Kadis SDM Sumbar menanggapi kendala di lapangan. Ia menyarankan pengendara membuat ulang kode batang, sehingga yang lama tidak bisa digunakan. Pengendara diharapkan tidak menggandakan kode batang agar tidak terjadi kecurangan. Dia ini bisa lebih dari 1 hari, ya kita perkirakan bisa lebih dari 1 hari. Kemanapun dia jalan, artinya 1 hari dia bisa mengisi 200 liter. Besoknya dia kemanapun, kalau ini tidak digunakan orang lain, pasti akan bisa mendapatkan pelayanan di SPBU manapun. Nah tadi mungkin karena ini di awal-awal, mana tahu ini sudah di copy paste sama orang lain, digunakan juga di SPBU itu. Nah, itu ada faktor kemungkinan. Sales Area Manajer Sumatera Barat PT Pertamina Patraniaga menuturkan, program dengan sistem kode batang ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Di kita penerapan program full cycle subsidi tepat ini, kita untuk Sumbar itu kita jalankan di 2 kabupaten kota dulu. Yang pertama di Payakumbuh, lalu kita lanjut di Ibu Kota. Hari ini kita dari tim Satgas Pengawasan BBM dan LPG, yang ketua pelaksananya adalah Kepala Dinas SDM Provinsi Sumbar. Kita undang mereka untuk melihat bagaimana program ini berjalan. Penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Kendaraan Pribadi Roda 4 Pengisian Solar Subsidi 60 liter per hari, kendaraan penumpang atau barang 80 liter per hari, serta 200 liter per hari untuk kendaraan penumpang atau barang roda 6 ke atas. Dina Amrina melaporkan dari Payakumbuh. Ternyata batik tulis ada loh di Kabupaten Pasaman Barat. Tepatnya di Jorong Timbo Abu Ateh, Nagari Persiapan Timbo Abu, Kajai. Risa Gusrianti, salah seorang pengrajinnya. Sarjana Kria ini merintis usahanya usai daerah itu diporak-porandakan gempa Februari lalu. Berbagai macam motif batik dibuat gadis 5 orang bersaudara ini. Mulai dari motif kopi, petani kopi, gunung Talamau, bunga, dan lainnya. Semua motif itu merupakan ciri khas Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Risa, motif batik yang dibuatnya merupakan karya sendiri, sehingga tidak akan sama dengan motif batik lainnya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginannya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginan. Batik ukuran 2 meter dibanderol
mulai dari Rp400.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan. Awalnya Risa mulai membatik untuk membantu perekonomian orang tuanya. Selain itu, di daerah ini juga jarang ditemukan perajin batik tulis seperti yang dilakoninya. Kalau ide awalnya sih buat bantu perekonomian keluarga ya, cuma tujuannya sebenarnya itu mau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau ciri khas Pasaman Baratnya sih di sini masih mengangkat kopi ya, karena kopi itu kan tahu orang kan oleh-oleh Pasaman Barat gitu, apalagi di Kecamatan Tamu tahu orang kan kopi gitu, jadi khasnya masih kopi, tumbuhan kopi. Saat ini, karya Risa hanya dipasarkan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Dalam 1 bulan, ia bisa menjual 3 sampai 5 helai kain batik dengan omset hingga Rp2,5 juta. Tak banyak sarjana baru di Sumatera Barat yang kembali ke kampung halamannya untuk berkarya. Sebagian besar dari mereka justru merantau dan mengembangkan daerah lain dengan ilmu yang diperolehnya. Apa yang dilakukan Risa Gusrianti perlu diapresiasi pemerintah Pasaman Barat, karena dia adalah satu dari sarjana yang sedikit itu. Kita berusaha membuat karya batik tulis itu sangat sulit dan tidak semudah yang dibayangkan. Kita membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keahlian khusus. Pantas saja harganya sangat fantastis, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1 juta. Sepatu Lum dari Pasar Barat melaporkan. Wah, gurihnya keripik ini namanya basreng atau bakso digoreng. Ya, sesuai namanya, keripik ini terbuat dari bakso bulat yang biasa kita makan bersamaan dengan kuah. Namun seorang ibu rumah tangga di Lubuk Lintah, pinggiran Kota Padang, mengolah bakso ikan ini menjadi cemilan yang menggugah selera. Membuat bakso goreng cukup mudah. Pertama, disiapkan dahulu bahan utamanya, yakni bakso ikan yang telah disimpan di dalam kulkas 1 malam dan telah dibaluri dengan tepung terigu. Setelah itu, siapkan juga bumbu seperti bawang putih yang telah dihaluskan, daun jeruk, garam, penyedap rasa, dan cabai bubuk. Potong bakso menjadi bagian kecil dan siapkan wajan penggoreng dengan api yang kecil dan ditambahkan minyak goreng secukupnya. Bakso yang sudah dipotong digoreng dengan minyak yang tak terlalu panas. Selanjutnya ditumis bawang putih yang telah dihaluskan. Tambahkan garam secukupnya serta penyedap rasa. Jangan lupa tambahkan juga daun jeruk yang telah diiris agar aromanya semakin menggiurkan. Bakso yang sudah digoreng diaduk dengan bumbu yang sudah dimasak hingga merata. Setelah itu dikemas dengan plastik ukuran 60 gram. Basreng pun dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Enak, gurih, mantap dimakan, terasa bumbunya. Sering belinya ya. Ini untuk di rumah untuk anak atau bagaimana? Cemil-cemilan sambil menonton TV kan, makan basrengnya. Efri Hanila Fitri yang punya ide membuat bakso goreng ini menyediakan 2 rasa, pedas atau original. Sebelumnya, Efri hanya membuat bakso goreng untuk dikonsumsi sekeluarga. Namun belakangan bisa menjadi usaha tambahan untuk membantu ekonominya. Satu harinya Bang, kurang lebih 300-an lah per hari ya, tergantung permintaan. Kalau permintaannya banyak, maka kan kita dapat omsetnya juga banyak. Tapi kalau permintaannya sedikit, jadi kan berkurang juga omsetnya. Jadi tergantung permintaan dari orang gitu. Cuman rata-rata per hari emang ada yang order gitu.
Bakso goreng buatan Evri kini hanya dijual di teras rumahnya. Setidaknya omset Rp300.000 sehari sudah bisa didapatkannya. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.